Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Luar biasa, ada sukacita? Siapa yang hari ini ngalami sukacita? Bisa angkat tangan. Semuanya ngalami sukacita, amin. Nah, sama dengan tema kita di bulan Oktober ini yaitu tentang Sukot. Sukot ini yaitu pondok daun ya, pondok daun. Bapak Ibu, nah, Sukot ini dikenal dengan Hari Raya Pondok Daun. Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar atau Bapak Ibu juga pernah ikut merayakan di gereja mungkin ya. Ada beberapa gereja juga kemarin saya lihat di story-nya kalau nggak salah apa itu GBI di Dampit itu apa? Kebun anggur ya. Kebun anggur mereka merayakan juga Hari Raya Pondok Daun dengan penuh sukacita dan itu sebabnya pada hari ini saya rindu bukan hanya sekedar merayakan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu juga mengalami sukacita. Mungkin Bapak Ibu kondisi saat ini kalau Bapak Ibu rasakan, Bapak Ibu mengalami tekanan, kesedihan, pergumulan. Kalau Bapak Ibu hanya fokus pada itu saja, Bapak Ibu tidak bisa menikmati sukacita dari Tuhan. Tapi coba ketika Bapak Ibu mulai berubah pikiran, meskipun pergumulan Bapak Ibu mungkin saat ini Bapak Ibu rasakan begitu berat, tekanan, tuntutan, Bapak Ibu rasanya begitu berat. Tapi kalau fokus Bapak Ibu kepada Tuhan, saya yakin mau masalah sebesar apapun, lebih besar Tuhan kita. Betul? Nah, itu sebab bisa ditayangkan. Nah ini, saya rindu untuk menyampaikan yaitu Sukot sendiri ini kalau Bapak Ibu tahu bahwa bangsa Israel itu memperingati tentang penyertaan Tuhan ketika mereka berjalan di padang gurun dan di sana mereka mengalami banyak mujizat dan penyertaan Tuhan itu nyata. Mereka butuh makan, Tuhan sediakan. Mereka butuh tempat tinggal, Tuhan pun sediakan. Mereka membutuhkan istilahnya kalau Bapak Ibu baca ketika di padang gurun siang hari begitu panas, Tuhan menyediakan tiang awan sehingga mereka tidak kepanasan terik matahari. Ketika malam di padang gurun begitu dingin, Tuhan menyediakan tiang api dan di sana mereka tidak mengalami kedinginan. Nah, itu semua perlu yang namanya trust, kepercayaan. Bapak Ibu perlu percaya bahwa meskipun tekanan, tuntutan Bapak Ibu begitu banyak, tapi kalau Bapak Ibu trust, percaya kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Nah, kadangkala untuk kita juga mempercayai Tuhan, itu bukan kita ini berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Kadangkala kita perlu menyadari bahwa kita ini perlu mengandalkan Tuhan. Bagaimana caranya? Istilahnya kalau kita ada pujian itu apa namanya? Yang kidung jemaat itu, yang saya lupa, yang diam, mampirlah dengar doaku. Gimana lanjutannya? Gimana, saya kurang hafal. Baik, saya bukan worship leader ya Bapak Ibu, jadi saya istilahnya yang terakhir jangan jalan terus. Artinya apa? Kadangkala ketika kita mungkin terlalu sibuk memikirkan pergumulan kita sampai lupa. Kita nggak mendengarkan suara Tuhan. Makanya perlu yang kedua, mana tadi? Yang kedua itu rest. Beristirahat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang beraktivitas setiap hari, ada istirahatnya enggak? Minimal tidur siang.
Semuanya di sini ketika aktivitas setiap hari pasti istirahat. Istirahat tujuannya apa? Bukan buang-buang waktu kan? Istirahat tujuannya memulihkan energi kita, memulihkan kekuatan kita. Nah, ketika kita beristirahat di sanalah kita bisa mendengar apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan mau. Saya pernah bilang ceritakan tentang ketika bangsa Israel itu melewati padang gurun, mereka itu untuk bisa merasakan mukjizat Tuhan itu mereka enggak jalan sak karepe dhewe, tapi ikuti tuntunan Tuhan. Kalau tiang awan itu jalan, maka mereka harus jalan. Ketika tiang awan itu berhenti, maka mereka harus berhenti. Nah, ketika berhenti itulah mulai Tuhan menyatakan sesuatu atas bangsa Israel melalui Musa. Nah, makanya Bapak Ibu mungkin, waduh, saya ini tanggungan saya ini banyak. Gimana caranya ini kalau saya enggak istilahnya enggak cari pinjaman online ini, saya enggak bisa hidup. Kadang-kala tekanan kita itu mempengaruhi cara kita berpikir, akhirnya kita pikirannya enggak netral, enggak bisa tenang. Padahal yang Tuhan mau kita ambil waktu diam. Kita dengarkan apa yang Tuhan mau buat hidup kita. Nah, posisi diam ini kadang-kala tidak mengenakkan memang buat kita. Contoh lagi, ketika Bapak Ibu sedang difitnah. Pernah difitnah Bapak Ibu? Enak apa enggak enak? Kalau yang bilang enak, kita fitnah bareng-bareng. Enggak, pasti enggak enak. Yang namanya difitnah pasti enggak enak. Nah, pada waktu itu ketika kita coba diam, istilahnya bukan diam tapi kita menjaga hati untuk tidak langsung sumbune endek, enggak langsung sumbunya pendek, langsung kepanasan. Istilahnya kalau mobil gampang panas, radiatornya rusak, gampang panas. Nah, gimana caranya kita nahan? Nah, ini posisi rest. Kadang-kala enggak enak Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu dimaki-maki, Bapak Ibu bisa tetap sabar, bisa tetap tenang. Itu kadang-kala enggak enak. Nah, tapi melalui pelajaran Sukot kali ini, kita mau belajar bareng. Next, kita mau belajar bareng-bareng. Next. Nah, ini ada nama lain, istilahnya perayaannya tetap sama, tetapi bangsa Israel itu ada perayaan, istilahnya perayaan-perayaan yang fungsinya itu beda-beda, tapi tetap sama, Sukot. Nah, yang pertama Sukot, hari raya pondok daun atau festival pondok daun, yaitu tadi mengingat ketika mereka perjalanan mereka melalui padang gurun keluar dari tanah Mesir, dan situ mereka merasakan penyertaan Tuhan luar biasa. Nah, yang kedua itu adalah festival pertemuan, Syak HaAsif. Ini festival ini yaitu mereka mensyukuri hasil bumi yang mereka terima. Jadi yang bertani mereka mensyukuri hasil buminya. Mungkin di sana ada singkong enggak ya? Singkong mungkin ya. Terus mungkin buah-buahan, buah kurma, buah segala macam. Mereka mensyukuri. Itu bentuk penyertaan Tuhan. Nah, yang ketiga ada Zamzikatenu. Nah, ini yaitu perayaan sukacita. Kalau orang Kristen kenalnya biasa perayaan kita di Natal itu. Perayaan Natal. Jadi ini perayaan yang penuh sukacita. Nah, hari ini kita merayakan sukacita yang begitu luar biasa. Nah, kalau Bapak Ibu melewatkan perayaan ini, sayang sekali Bapak Ibu. Makanya saya tadi bilang bukan hanya sekedar perayaan, tapi Bapak Ibu juga harus mengalami sukacita yang penuh.
Setiap hari, setiap waktu. Karena apa Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu bersuka cita? Kenapa? Karena Bapak Ibu menyadari Tuhan menyertai Bapak Ibu setiap hari. Nah, kita mau belajar. Next. Nah, Sukot adalah saat bangsa Israel mengingat penyertaan Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Mereka hidup dalam pondok-pondok, dalam sukah. Jadi karena mereka di padang gurun itu, mereka nggak tinggal di padang gurun kan. Jadi mereka membuat tempat tinggal sementara. Bentuknya pondok-pondok. Dari daun, dari ranting. Nah, Bapak Ibu kalau mau cari di Google ada banyak apa saja bahan materialnya membuat pondok ini dijelaskan. Ada banyak bahan, ada ranting dari pohon willow dan segala macam. Nah, artinya apa? Bahwa bangsa Israel ini mungkin berbeda-beda, tetapi mereka disatukan di tempat yang sederhana dan mereka sama-sama mengalami penyertaan Tuhan. Artinya apa? Tuhan nggak pilih-pilih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat tetangga Bapak Ibu saat ini diberkati apa? Apartemen, Bapak Ibu nggak langsung panas hati. Karena apa? Meskipun berbeda-beda, bentuknya mungkin berbeda-beda, tetapi semua dari kita mengalami penyertaan Tuhan. Meskipun tetangga Bapak Ibu makan ayam panggang, Bapak Ibu makan tempe panggang, sama-sama makan, sama-sama kenyang, Bapak Ibu sehat, orangnya juga sehat, ngapain harus iri? Kecuali tetangga Bapak Ibu bisa makan, terus Bapak Ibu nggak bisa makan, terus tetangga Bapak Ibu ngomong di depan, oh enaknya ayam panggang lah gitu, Bapak Ibu mungkin harus ngelus-ngelus dodo. Mungkin. Tapi kalau Bapak Ibu, saya yakin setiap kita di sini tidak ada yang mengalami kelaparan. Minimal meskipun nggak ada ayam panggang, di rumah mesti ada tahu. Apalagi kalau di kampung, di desa, nggak ada tempe, nggak ada tahu, suket di alas ya, kayu. Ya nggak? Bapak Ibu pernah makan cowek gopel? Itu suket kan? Suket kan itu? Nah, makanya jebrosan lah, suket dah, bisa Bapak Ibu bisa makan, bukti penyertaan Tuhan. Tapi lah rasanya lah beda ayam panggang karo jebrosan. Ya berdoa Tuhan, tiba waktunya nanti Bapak Ibu sama-sama makan ayam panggang. Demi nak makan ayam panggang sampai nggak harus iri, maka gara-gara ayam panggang Bapak Ibu sampai iri, sampai musuhan sama tetangga kan. Delok tanggoiku mangane iwak pitik tok kok gak darah tinggi, moro kok darah tensine munggah, stroke, geblak mlebu rumah sakit, awas. Tambah ngomongnya kemana-mana, tambah ngerasani. Jadi kita sama-sama saling mencukuri. Memang kita diminta untuk sederhana. Ya kita Sukot ini juga belajari kita untuk sederhana, kehidupan sederhana. Next. Nah, Sukot yaitu sebuah pelajaran mengandalkan Tuhan. Pelajaran ini akan sulit bagi Bapak Ibu yang hanya mengandalkan kekuatan Bapak Ibu sendiri. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah sering mau mengandalkan Tuhan, pelajaran ini pelajaran yang gampang. Mengandalkan Tuhan itu seperti apa? Apakah kita mengandalkan Tuhan habis itu kita diem saja? Apakah seperti itu? Enggak. Mengandalkan Tuhan, kita melakukan aktivitas apapun, kita mengerjakan segala sesuatu, mungkin yang sekolah, kita mengerjakan soal sekolah, kita belajar, itu mengandalkan Tuhan dengan cara apa? Ketika kita mengerjakan soal, kita memikirkan, oh ya, saya bisa mengerjakan soal ini karena Tuhan. Saya boleh belajar, SPP saya terbayarkan, uang gedung saya terbayarkan. Ini semua karena Tuhan.
Nggak enak loh Bapak Ibu ngerjakan soal ujian, habis itu setelah ujian guru-guru bilang yang belum bayar SPP bisa menghadap besok nggak boleh ikut ujian. Pusing loh Bapak Ibu yang sekolah itu. Itu jadi belajar itu jadi nggak niat Bapak Ibu. Ketika saya waktu itu waktu sekolah waktu itu teman-teman banyak yang mengalami, saya bersyukur SPP saya selalu terbayar tepat waktu. Tapi saya melihat teman-teman saya yang waktu ujian nggak bisa bayar SPP. Makanya sampai ada istilahnya guyonan, zaman sekarang sekolah mau ujian aja harus pakai bayar. Kalau nggak bayar nggak bisa ujian, nggak bisa naik kelas. Sering waktu dulu, waktu ujian, setelah ujian besoknya habis itu dipanggil, besok suruh ngomong ke harus ngomong ke orang tua kalau besok nggak bayar anaknya nggak boleh ikut ujian. Pusing loh Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu yang bekerja, hari ini Bapak Ibu bisa bekerja, mengucap syukur Bapak Ibu bisa bekerja karena siapa? Saya melihat hidup ini istilahnya seperti kesempatan yang Tuhan setiap hari berikan. Kalau saya tidak meresponi kesempatan itu, mungkin kesempatan itu bisa hilang. Tapi bagaimana saya bisa meresponi kesempatan itu? Bagaimana saya bisa melihat kesempatan itu Tuhan berikan? Nah itu tanda saya mengandalkan Tuhan. Kenapa orang tidak bisa ngerti kesempatan Tuhan? Karena mereka terlalu banyak mengandalkan kekuatannya sendiri. Banyak orang ada kesempatan Tuhan datang, mereka lewati saja. Karena apa? Mereka jalan terus. Betul Bapak Ibu membutuhkan pekerjaan karena Bapak Ibu hari ini di rumah tangga Bapak Ibu membutuhkan untuk kehidupan. Tapi bukan berarti ketika Tuhan mengintervensi, Tuhan ngasih ide sesuatu Bapak Ibu, kayak gini, ini jawabannya nggak langsung Tuhan. Saya mintanya langsung, saya berdoa hari ini, langsung datang hari ini. Nah ini perlu tadi belajar mengandalkan Tuhan, trust, mempercayai Tuhan. Karena setiap hari Tuhan kasih kesempatan. Tapi ada banyak orang yang melewatkan kesempatan. Bilang kanan kiri, coba perhatikan ada kesempatan. Yang mencoba masih gagal-gagal terus, masih ada kesempatan. Tanda kalau kita sudah tidak ada kesempatan apa? Nah, sudah kembali ke rumah Bapak, itu sudah tidak ada kesempatan Bapak Ibu. Tapi selama kita saat ini masih ada, itu artinya Tuhan masih kasih kita kesempatan. Amin. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, Tuhan itu selalu menyediakan. Selanjutnya, nah, Sukot mengajarkan kita bahwa seperti bangsa Israel yang bergantung pada Tuhan untuk makanan, perlindungan. Kira-kira Bapak Ibu, ketika bangsa Israel itu jalan di padang pasir itu istilahnya ada hewan-hewan berbahaya Bapak Ibu. Ada kalajengking, ada ular derik. Saya suka dengan reptil Bapak Ibu ya. Jadi saya tahu beberapa hewan reptil itu yang tinggal di istilahnya desert kayak gitu, bawah-bawah padang pasir. Jadi kalau ular derik itu mereka tubuh mereka itu sama kayak pasir. Nah, orang Israel lewat sebegitu banyaknya, kira-kira mereka ngelewati ular derik atau enggak? Pasti ngelewati. Tapi enggak ditulis di Alkitab ya. Ketika berjalan tiba-tiba ada salah satu bangsa Israel yang dicokot ulo. Malah mereka istilahnya banyak dari generasi yang sebelumnya mati karena kesalahan mereka sendiri. Matinya mati kekenyangan,
Ada kalajengking, ada ular, matinya mati kekenyangan. Nah, artinya apa? Begitu berlimpah penyertaan Tuhan. Lalu petunjuk, kita juga harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal, baik dalam pekerjaan, keluarga, kesehatan, maupun masa depan. Ada banyak sekarang anak-anak muda, anak-anak remaja, generasi muda itu kalau ditanyai kamu ke depan itu mau jadi apa? Ngalir aja. Bapak Ibu, ngalir aja ini saya nggak tahu kenapa jawaban kompak generasi muda saat ini itu selalu nggak tahulah, lihat nanti. Padahal masa kecil, Bapak Ibu, masa kecilnya dahulu, masa muda dahulu punya mimpi yang tinggi. Tapi banyak sekarang, saya kurang tahu kenapa. Kemarin saya juga lihat survei, miris sekali. Sekarang saya bukan menyalahkan generasi yang sekarang, bukan, atau saya mengatakan generasi sebelumnya lebih baik dari generasi sekarang, bukan seperti itu. Malah generasi sebelumnya juga sebenarnya sama-sama aja. Hanya saja Bapak Ibu seperti generasi sekarang banyak anak SMA yang belum bisa baca. Itu survei loh. Anak SMA sekarang banyak yang kurang baca, dan itu memang kesalahan dari sistem pendidikan. Istilahnya kemarin banyak yang disalahkan Menteri Pendidikan kita. Memang metode pendidikan kita keliru. Akhirnya banyak anak SMA yang tidak bisa baca. Tapi menurut saya bukan hanya kesalahan dari Menteri Pendidikan. Banyak dari orang tua zaman sekarang hanya sekedar kalau sekolah, yang penting di sekolah diajarkan sama gurunya. Di rumah ya udah, kamu mau belajar mau enggak terserah. Makanya begitu miris. Dan itu makanya ketika ini kenapa waktu saya panggilan pertama kali yang utama muncul dalam hati saya itu melayani generasi. Karena jujur Bapak Ibu, melayani generasi yang saat ini begitu berat Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang kalau ngomelin apapun, nasehatin apapun harus ada alasan. Zaman dulu nggak perlu banyak alasan, pokoknya ada sapu, ada sabuk, disablek, mbuh iku salah ya apa, disuambleki. Betul nggak Bapak Ibu? Kita tanya, ada dulu cerita dari Pak Samuel Sianto, tanya ke orang tuanya, Bu iki soal iki apa soal, langsung diambilkan sapu. Kok belajar apa di sekolah? Zaman sekarang Bapak Ibu nasehatin enggak ada alasan. Enggak masuk Bapak Ibu. Enggak masuk. Nah, makanya banyak kelemahan kita, mungkin kita enggak bisa 100% memberikan untuk anak-anak kita, generasi kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Serahkan sama Tuhan. Percayakan sama Tuhan. Saya ingat ketika Pak Mes ini bilang ke saya sebagai orang tua ya gak bisa monitoring setiap waktu 24 jam. Mau kamu nanti di luar itu seperti apa, pacaran seperti apa, saya gak bisa monitoring, tapi semua diserahkan sama Tuhan. Tapi gumunnya Bapak Ibu, setiap kali saya pacaran, saya selalu izin sama orang tua. Enggak pernah disuruh. Serius Bapak Ibu. Nah itu bentuk penyertaan Tuhan. Mungkin ada yang berkumpul, anakku tertutup. Serahkan sama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu enggak tahu dari anak Bapak Ibu, tapi tahu dari orang lain. Lebih menyakitkan, tapi istilahnya Bapak Ibu bisa memonitoring. Karena apa? Kalau kita mempercayakan masa depan, keluarga kita, kesehatan kita, pekerjaan kita pada Tuhan, Tuhan enggak pernah tinggal diam. Selalu Tuhan sertai. Selanjutnya, nah ini
untuk kita tadi percaya, kita perlu yang namanya belajar untuk be still, tinggal diam. Ajarku berdiam, ada lagunya itu kan? Bukan artinya berdiam, mari ngono, oh firman Tuhan bilang berdiam, lek ada masalah berdiam. Keluargaku iki lagi tukaran, aku tak menengahi. Apa kayak gitu? Bukan Bapak Ibu, keluargane tukaran menengahin di delok tontonan. Dukung sing endi? Sing A apa sing B? Bukan kayak gitu. Diam di sini artinya menahan diri. Ketika ada konflik, mungkin terjadi konflik dalam keluarga, bisa nggak kita nahan diri? Atau kita malah ikut join? Wih, yang jadi salah yang jadi salah. Apa kita ikut join kayak gitu? Atau kita bisa menahan diri, sabar. Meskipun nggak enak kan lihat, Bapak Ibu pernah lihat orang tukaran nggak? Kadang-kala Bapak Ibu juga ikut emosi, padahal Bapak Ibu nggak kenal orangnya siapa. Ada orang tengkar di jalan ini, itu ada orang tiba-tiba berhenti ikut mukulin Bapak Ibu. Duh, banyak yang kayak gitu. Nah, ketika kita lihat konflik, bisa nggak kita itu diam? Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Saya nggak tahu ya, harus saya nanti kalau ngomong saya salah, tapi saya diam saya juga salah. Nah, kita tanya apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang permasalahan dalam hidup kita itu bukan untuk menghancurkan kita Bapak Ibu, tapi mempelajari kita untuk mengandalkan Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Jangan sampai wah masalah lagi. Enggak, masalah itu kalau Pak Gembala bilang itu seperti barbel, melatih otot-otot kita. Mazmur 4 ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bapak Ibu, selain kita tinggal diam, kita itu harus mengakui Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Bapak Ibu perlu menyadari bahwa Bapak Ibu hidup tanpa Tuhan, itu hasilnya nol, kosong. Istilahnya kalau investasi, kalau Bapak Ibu hidup tanpa Tuhan, itu seperti investasi bodong. Untung enggak, rugi iya dong. Makanya selain kita tinggal diam, kita mengakui Tuhan. Oh saya sekarang ini mengalami kelimpahan, itu semua karena Tuhan. Anak-anak saya sekolah, itu semua karena Tuhan. Anak-anak saya terpelihara karena Tuhan. Keluarga saya terpelihara karena Tuhan. Meskipun Bapak Ibu melihat kondisi Bapak Ibu, kok pengeluarannya ini rasanya bukan lebih besar, tapi 50-50, pemasukan dan pengeluaran sama. Ini kan nol kan hasilnya, 50-50. Tapi di situ Bapak Ibu bisa bilang, waduh kurang Tuhan, bukan gitu. Puji Tuhan, Tuhan cukupkan. Cukup untuk bayar pengeluarannya. Karena jauh lebih pusing besar pengeluaran daripada pemasukannya. Nalanginya dari mana? Tapi kalau Bapak Ibu ngalami, mungkin Bapak Ibu sisa untuk uang belanja bulanan, mungkin ya ibu-ibu ya biasanya yang mengatur uang belanjaan. Mungkin uang belanja bulanan masih belum akhir bulan, tinggal 2.000. Tapi percaya, Tuhan sudah cukupkan. Karena untuk Bapak Ibu menyadari berkat Tuhan, itu bukan ketika Bapak Ibu itu mengalami banyak berkat. Tapi ketika Bapak Ibu mengalami kekurangan, Bapak Ibu masih bisa bersyukur. Karena Tuhan nggak minta Bapak Ibu hidup dalam kekurangan, tapi Tuhan menginginkan Bapak Ibu hidup berkecukupan. Setuju nggak Bapak Ibu? Tapi kalau kadang-kala nggak cukup ya Tuhan, nah coba kita sadari bagaimana cara kita mengelola. Berapa waktu saya cerita dengan istri saya bilang ada temannya yang sharing ya, ngajak sharing
lalu bilang masih banyak tanggungan tetapi berani-beraninya ngambil unit baru, unit motor baru. Dan sebelum ngambil unit motor baru itu sempat juga pinjam ke kanan, kiri. Nah kadangkala kita kekurangan itu bukan karena kesalahan orang lain Bapak Ibu, tapi karena kesalahan kita sendiri. Tadi loh, bisa istilahnya sebenarnya cukup buat makan 1 bulan. Coba kalau tempe cukup. Tapi tiba-tiba karena panas dengan tetangga tadi yang makan ayam panggang, aku harus lebih besar sapi panggang. Ya nggak cukup Bapak Ibu. Sekali makan tinggal garek 2.000 ya. Nggak cukup Bapak Ibu akhirnya. Atau yang tiba-tiba mengikuti program diet, katanya dokter ini mengurangi karbo, menambahi protein. Berarti apa? Makan iwak petik tok. Nah itu tidak dengan iman Bapak Ibu. Nah, iman itu bukan bicara tentang kalau ndak ada tiba-tiba ada sulapan, bukan gitu. Iman ini bicara tentang mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Ingat di waktu kita ngalami pandemi, ada istilahnya, ada pro kontra antara datang ke gereja sama enggak ke gereja. Banyak gereja yang bilang harus beriman bahwa penyakit ini tidak bisa menyentuh anak-anak Tuhan. Ada yang kontra juga, ya enggak bisa gitu ya, tetap harus kita ini ikutin protokol kesehatan. Iman itu bukan bicara tentang yang istilahnya memang yang tidak mungkin jadi mungkin, tapi bukan berarti kayak sulapan Bapak Ibu. Iman ini bicara tentang kita hidup mengandalkan Tuhan. Ketika kita ini contoh dalam pandemi, kira-kira kalau saya tetap kayak kemarin gereja tetap ada ibadah di gereja karena iman bahwa penyakit ini tidak bisa menyentuh, saya yakin Tuhan akan melindungi. Tapi apakah saya mengambil resiko untuk membahayakan kehidupan orang banyak? Ini mulai berpikir, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Nah itu iman, bukan yang tiba-tiba yang saking bilang oh iman itu yang tidak mungkin jadi mungkin, jadi yang nggak ada diada-adakan. Ada banyak tanggungan, habis itu dibilang ayo coba kerja, bantu aku lah, nanti tak istilahnya tak kasih fee, katakanlah 1 hari 50.000. Oh enggak wis, aku enggak mau kerja, aku tak beriman aja. Kata Pak Pendeta harus tinggal diam, beriman kepada Tuhan, pasti nanti Tuhan tolong. Enggak 50 per hari, 1 juta per hari. Itu bukan iman Bapak Ibu, itu nyobai diri sendiri namanya. Tadi melewatkan kesempatan. Nah iman itu bicara mengandalkan Tuhan. Nah makanya kalau Bapak Ibu mengatakan Bapak Ibu beriman, orang yang beriman, orang yang tadi pelajaran yang awal tadi, mudah untuk mengandalkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih sulit mengandalkan Tuhan, beriman atau enggak beriman? Loh ya enggak toh Bapak Ibu. Syarat iman adalah mengandalkan Tuhan. Kalau tidak mengandalkan Tuhan berarti tidak beriman. Setuju? Kok Bapak Ibu tadi ragu kayak, waduh aku kalau gak beriman langsung dimusuhi wong sing anu dimusuhi. Enggak Bapak. Next. Nah, Sukot ini juga simbol dari kerendahan hati dan kesederhanaan. Bayangkan mereka mungkin di Mesir, mungkin ya mereka ada di situ kan statusnya, istilah kalau kayak apa namanya, ada status mereka di situ, ada yang lebih kaya, jabatannya lebih tinggi atau segala macam. Tapi mereka ini hidup
tinggal di pondok yang semuanya rata-rata pondoknya sama, bentuknya sama, bahan bakunya sama, nggak ada yang beda. Meskipun di situ dibilang, Musa dibilang engkau akan kujadikan Tuhan atas bangsa ini, Musa juga tinggal di pondok itu. Artinya apa? Semua sama. Di sini pun kita semua sama Bapak Ibu. Bukan berarti yang semua yang pelayanan di depan di sini, oh kerohaniannya jauh lebih tinggi. Kita semua nilainya sama. Jadi gak ada yang coba itu kalau yang pelayanan aku, oh pasti jauh lebih bagus. Coba itu yang khotbah aku, oh pasti lebih bagus. Semuanya sama. GBI Bukit Sion dengan gereja lain sama atau beda? Sama apa beda? Sama Bapak Ibu nilainya. Sama. Sama nilainya kalau Bapak Ibu ngeresponinya sama. Karena ada yang datang ke gereja niatnya cuma cari sembako. Jadi saya terus terang aja Bapak Ibu. Datang ke gereja kalau ada acara bagi-bagi sembako, bagi-bagi Indomie. Nilainya sama gereja. Kalau yang responnya juga sama. Jadi perhatikan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu datang ke gereja ke sini tujuannya apa? Cari Tuhan ya, nilainya sama. Bapak Ibu datang ke gereja lain pun kalau cari Tuhan nilainya sama. Akan jadi beda kalau Bapak Ibu datang ke sini cari Tuhan, datang ke gereja lain Bapak Ibu cari sembako. Bilang kanan kiri, kamu bukan karena sembako. Kita semua sama. Nah, kita diajari, dituntut untuk hidup saling rendah hati, sederhana. Di sini mau ada yang istilahnya jabatannya bos, manajer, presiden, lurah, segala macam, ada yang jabatan macam-macam, ada macam-macam, ada yang sekolah, ada yang bekerja, ada yang sekolah anak-anak, balita, batita, ada remaja, pemuda, semuanya sama. Tadi makanya filosofinya ketika Bapak Ibu pun menyembah, anak-anak kecil pun juga ikut menyembah. Apakah nilainya beda? Sama. Semua sama. Yang dilihat respon kita. Makanya jangan karena oh arek iku wong aku kono sik belajar jalan aku wis tutuk dindi ya, bukan kayak gitu. Memang kita ada yang namanya pengalaman. Tetapi untuk ini hubungan antar Tuhan, ini gak ada yang jago-jagoan. Semuanya sama. Justru yang kalau dibilang yang jago, rohaninya jago. Di sini harus ngajarin yang kerohaniannya masih mentah. Masih perlu harus dibantu. Karena kerohanian orang Kristen mau saya katakan enggak semuanya dewasa, betul? Ada yang rohani, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan itu yang masih anak-anak. Dan kerohanian itu bukan diukur dari segi usia. Tapi orang yang rohaninya sudah dewasa dituntut untuk ngajari yang rohaninya masih anak-anak. Bukan dipek dewe Bapak Ibu. Nah, pondok ini melambangkan kerendahan hati dan pengakuan bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Nah, kalau untuk kita, untuk orang Kristen, Kristus itu yang menjadi tempat, menjadi pondok, menjadi tempat perlindungan dan penyertaan kita. Kalau saat ini orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi merayakan tentang hari raya Pondok Daun. Mereka perlambangannya pondok-pondok itu. Kita lambangnya Kristus. Kristus yang menjadi tempat perlindungan kita, yang menyertai hidup kita. Amin. Dalam kita semua dituntut untuk hidup di dalam Kristus.
juga tanda kutip yang mungkin yang masih perlu diperbaiki. Mungkin Bapak Ibu lihat, kok ada ya orang Kristen jahat sekali, suka fitnah. Lah, tapi kita dituntut hidup satu dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu nilainya sama dengan, karena apa? Bapak Ibu dituntut untuk ngajarin orang yang mungkin lagi fitnah-fitnah itu. Mungkin dia lagi fitnah-fitnah, Bapak Ibu dituntut, diingatkan. Ingat yang namanya orang menabur pasti menuai. Kalau kita memperlakukan, kita memfitnah orang lain, maka jangan sampai sakit hati kalau kita nanti terfitnah. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu yang difitnah mau mengampuni orang yang memfitnah? Mau? Wah, puji Tuhan. Bapak Ibu yang pernah sakit hati dengan seorang hari ini mau mengampuni? Mau. Saya mau itu Bapak Ibu sungguh-sungguh atau enggak, itu bukan urusan saya. Tapi saya rindu Roh Kudus itu hadir dalam hati Bapak Ibu, mengingatkan terus bahwa hari ini Bapak Ibu komitmen mau mengampuni, nanti pulang atau besok atau hari ini Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu hatinya sudah plong, sudah lega. Coba dilihat kanan kiri, sudah plong belum hatinya? Karena kalau sudah plong itu senyum-senyum Bapak Ibu. Kalau belum plong itu mencucu. Nah, puji Tuhan kalau sudah plong. Nah, selanjutnya selanjutnya. Nah, hasilnya apa? Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berlindung dalam Tuhan, itu akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya apa? Hasilnya kita menjadi orang-orang terlatih. Bapak Ibu kalau mengandalkan Tuhan, mungkin awalnya Bapak Ibu ya tadi seperti barbel tadi. Bapak Ibu enggak lagi ketika Bapak Ibu menjalani kehidupan Bapak Ibu, aku kalau tanpa Tuhan aku enggak mau jalan. Karena kita sudah dimampukan Tuhan, kita berjalan tapi tidak menjadi lelah, kita berlari tapi tidak menjadi lesu. Kita bisa terbang tinggi dengan kekuatan sayap kita sendiri. Luar biasa enggak Tuhan kita? Tujuan Tuhan kita memampukan Bapak Ibu semua. Tapi kalau Bapak Ibu sampai sekarang pikiran Bapak Ibu pokok hidup apa jari Tuhan wis. Jadi aku minta apa? Pokok Tuhan harus turuti. Ya di situ-situ aja Bapak Ibu. Bapak Ibu enggak akan mengalami terobosan yang baru. Tapi ketika Bapak Ibu di sini mau mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu dilatih mau, Bapak Ibu akan mengalami terobosan besar. Hari ini saya yakin jemaat di tempat ini mengalami terobosan yang baru. Amin. Semuanya pasti mengalami terobosan baru. Ini syaratnya. Bagai raja wali, terbang tinggi. Saya pernah kasih perumpamaan tentang raja wali ini. Kadangkala raja wali untuk menjauhkan pengganggu-pengganggu. Pengganggu-pengganggu apa? Musuhnya raja wali itu gagak Bapak Ibu. Yang mencari jadi guyonan bukan Pak Gagat ya, gagak. Untuk menjatuhkan gagak-gagak ini, raja wali itu terbang tinggi mengarah ke matahari, terus tinggi karena terbangnya gagak itu terbatas, nggak bisa kayak raja wali. Tapi dia harus melewati badai. Nah mungkin Bapak Ibu saat ini Bapak Ibu mengalami pergumulan seperti badai. Bapak Ibu mengalami badai dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu itu sedang diproses untuk terbang lebih tinggi. Itu tadi menghilangkan pengganggu. Bicara tentang matahari. Matahari itu adalah penyertaan Tuhan. Matahari yang menghangatkan raja wali. Nah Tuhan kita
yang menjamin perlindungan kita, menghangatkan hidup kita, membuat hidup kita tenang dan nyaman. Makanya kenapa banyak orang di luar hidupnya tidak pernah tenang, hidupnya tidak pernah aman, tidak pernah nyaman. Karena mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Tapi ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, apalagi yang habis ini mau pilkada, betul? Ada banyak orang yang mungkin, saya bilang tanda kutip, saya nggak bilang semuanya, mungkin ada beberapa oknum yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi saya percaya ketika ada tokoh pemimpin yang betul-betul mengandalkan Tuhan, maka ia yang dipilih dia yang akan dipilih oleh Tuhan sendiri untuk memimpin hidup kita, untuk memimpin kita. Makanya pemimpin itu perlu dihargai karena apa? Pemimpin itu orang yang dipilih oleh Tuhan. Supaya kita berdoa untuk jalannya pilkada nanti, supaya pemimpin yang Tuhan taruh, Tuhan tetapkan, itu semua datangnya dari Tuhan. Amin. Pemuji bisa maju. Hari ini saya rindu Bapak Ibu kita semua. Ketika tadi Bapak Ibu sudah berkomitmen untuk mengandalkan Tuhan. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka apa yang mungkin saat ini Bapak Ibu pikir jauh dari pemikiran Bapak Ibu, tapi Tuhan bisa nyatakan itu semua.